Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Daya pengen ngebahas tentang masuknya Islam ke desa Daya dan serta apa itu desa Daya itu sendiri. Namun sebelum itu mari kita ngebahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Check it out. Masuknya Islam ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7 Masehi dan berada di daerah pesisir barat Sumatera, tepatnya di daerah Baros dan Karik. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari luar negara Indonesia ini seperti daerah Arab, daerah India, serta daerah Persia ini awalnya hanya untuk berdagang. Namun, lambat laut mereka menikah dan memiliki keturunan di sini. Nah, keturunan-keturunan inilah yang membentuk suatu komunitas yang akan menjadi cikal bakal dan fondasi Islam di Indonesia serta penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Nah, ada 3 teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, pertama ada teori Gujarat dari India, teori Mekah dari Arab, serta teori Persia dari Persia. Yang pertama akan dibahas adalah teori masuknya Islam ke Indonesia melalui teori Gujarat dari India. Nah, teori Gujarat itu adalah teori yang mengatakan bahwa Islam muncul di Gujarat pada abad ke-13. Nah, Gujarat sendiri adalah salah satu wilayah di India. Nah, apa sih hubungannya dengan masuknya Islam ke Indonesia? Nah, hubungannya adalah kesamaan batu nisan yang ada di wilayah Gujarat dengan batu nisan yang ada di daerah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu yaitu milik Raden Malek Al-Soleh. Nah, hal itu juga lah yang menjadi masuknya Islam ke Indonesia melalui teori Gujarat. Nah, teori Gujarat adalah teori yang paling mendominasi di antara teori-teori lainnya. Teori Mekah atau teori Arab menegaskan bahwa Islam dibawa langsung dari Mekah atau wilayah Arab oleh para pedagang dan ulama. Sejarawan Indonesia seperti Buya Hangka mendukung teori ini karena adanya hubungan spiritual dan religius antara Nusantara dan pusat Islam. Sementara itu, teori Persia juga menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya dan ajaran Persia di Nusantara. Hal ini terlihat dari beberapa tradisi seperti tasawuf, peringatan hari Asyura, dan pengaruh terakat-terakat sufi di Indonesia yang memiliki akar dari wilayah Persia. Arsitektur dan seni Islam di beberapa wilayah Indonesia juga memiliki ciri khas Persia. Teori ini menunjukkan bahwa selain jalur perdagangan, penyebaran Islam di beberapa wilayah Indonesia juga melalui jalur spiritual dan kebudayaan. Penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya tergantung pada perdagangan, tetapi juga melalui pendidikan dan dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh-tokoh lokal. Salah satu metode penyebaran yang paling efektif atau yang paling berhasil adalah melalui lembaga pesantren yang mengajarkan ilmu agama, Al-Quran, dan akhlak kepada masyarakat. Selain itu, pernikahan antara pedagang muslim dan perempuan lokal juga memperkuat dan mempengaruhi Islam secara kultural dan sosial di masyarakat. Di Pulau Jawa, peran Wali Songo sangat penting dalam penyebaran agama Islam secara damai dan kreatif. Para Wali Songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati melakukan pendekatan melalui budaya seperti wayang, gamelan, tembang, dan arsitektur lokal dalam menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan mereka bersifat toleran dan akomodatif terhadap budaya lokal, sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkannya konflik. Akhirnya, berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, di mataram Islam yang menjadi pusat penyebaran dan pengembangan agama Islam. Tidak hanya menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, dan budaya masyarakat, perkembangan Islam ini menunjukkan bahwa agama Islam tumbuh tidak dengan paksaan, melainkan dengan kearifan budaya dan pendekatan sosial yang melekat dalam masyarakat Indonesia hingga kini. Oke, karena pembahasan materi mengenai masuknya Islam ke Indonesia sudah habis, selanjutnya kita punya beberapa informasi nih melalui wawancara tentang masuknya Islam ke desa Daya, serta hal menarik apa sih yang dimiliki desa Daya. Yuk simak! Baik, jadi kami di sini sudah di rumah narasumber bernama Pak Somad Kuswadi. Bapak, mohon maaf nih, Bapak bersedia nggak untuk kami wawancarai sebelumnya? Insya Allah. Oke, mari kita langsung lanjut aja ya. Maaf nih ya mau nanya, siapa aja sih
tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia? Kalau tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia, itu pedagang jadi di Barat. Di Indonesia ya. Kalau di Pulau Jawa, terus Sejak kapan sih dan kenapa? Karena apa nama Desa Babakan diganti jadi Desa Dayak? Desa Babakan diganti menjadi Desa Dayak karena Babakan itu sekupnya terlalu sempit dan mempunyai konotasi arti yang kurang bagus, maka akhirnya digantilah menjadi Dayak. Walaupun adanya di kampung, tetap mengambil nama kota. Karena Dayak itu kan bahasa Sunda kota. Itu sejak didirikannya Desa Dayak tahun 1955. Dulunya Babakan. Sejak kapan sih itu desa Dayak diresmikan menjadi sebuah desa itu? Nah itu dari tahun 1955. 1955 mulai jadi Desa Dayak. Dulunya namanya Desa Babakan. Dari zaman Belanda sampai tahun 55. Tapi kurang lebih berapa tuh? 10 tahun. Ya. Baik. Pak, saya ingin menanyakan tentang apa ambisi yang ingin Desa Dayak capai dalam beberapa tahun? Enggak deh, tahun berapa? Desa Dayak yang ingin dicapainya adalah pertama mensejahterakan masyarakatnya, kemudian memperbaiki kualitas daripada kinerja aparatur desa, kemudian juga meningkatkan kapasitas daripada lembaga desa, yang terakhirnya ingin mengambil atau meningkatkan sumber daya manusia yang ada atau sumber daya masyarakat yang ada di lingkungan Desa Dayak. Untuk itu Desa Dayak itu selalu memberikan bimbingan, motivasi baik kepada aparatur desanya, kepada pengurus lingkungan, termasuk kepada kalangan pemuda. Dan apa harapan bagi Desa Dayak ini dari Bapak untuk ke depan? Harapan Desa Dayak dari Bapak Yusufnya ya, agar masyarakat Desa Dayak, terutama di kalangan generasi mudanya, bisa meningkatkan prestasi di dalam melaksanakan kegiatan untuk membangun desa ini sendiri. Karena Desa Dayak sekarang sudah menjadi desa mandiri, alangkah baiknya dari kita ini muncul daripada generasi muda itu kebanggaan masyarakat yang bisa membawa nama baik Desa Dayak ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan untuk tahun ini Desa Dayak sudah mengikuti program pemerintah, yaitu program Presiden yang sekarang Prabowo sudah membentuk yang namanya Koperasi Desa. Nama koperasinya Koperasi Desa Merah Putih Dayak Kecamatan Cilengsi. Hanya belum dilaunchingkan karena nanti setelah tanggal 12 Juli pada hari koperasi baru nanti semua pengurus Koperasi Desa Dayak akan mendapatkan SK atau surat badan hukum dari notaris. Jadi Desa Dayak koperasinya akan bergerak dari mulai tanggal 12 Juli 2025. Sekarang baru terbentuk. Apa reaksi masyarakat saat itu terhadap ajaran Islam di Desa Dayak? Saat itu ya? Ya. Ya. Kalau pada permulaan penyebaran agama Islam, masyarakatnya kurang antusias, beda dengan sekarang. Oleh karena itu, kalau kita lihat tokoh-tokoh pengembang agama
di desa Daya khususnya itu hampir di atas 50% itu dari orang luar, menandakan bahwa pengembangan agama Islam itu di desa Daya itu kurang mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya awalnya ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sekarang itu sudah pesat karena tumbuhnya beberapa pondok pesantren, kemudian juga warganya sudah banyak yang mengikuti kegiatan keagamaan baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah sekarang. Engkong, siapa aja sih nih ya tokoh yang menyebarkan Islam di desa Daya ini? Ya, kalau yang engkau tahu cuma satu, itu Kiai Haji Umar. Tapi kalau sekarang udah banyak ya, tapi hampir rata-rata itu Umar. Termasuk di antaranya budaya ya, Pak Ustadz Nawawi itu termasuk sponsor atau pelopor penyebar agama Islam di Daya. Terus Bapak Kiai Haji Batu Salam yang ada di RW1 Pasar Meong ya, itu juga termasuk. Kemudian belakangan ini termasuk Kiai Haji apa namanya kena yang di dekat Bukit Hijau. Bukan yang bukan Habib, bukan yang orang aslinya, yang ada pesantren yang dekat Pasar Anugerah, pesantren Anwar, Ahyar, Kiai Ahyar, susah namanya. Ya, Kiai Ahyar. Kemudian ada juga di sini yang buka pesantren itu Habib apa itu namanya? Yang dekat SD kalau tidak. Ya, Habib Alwi, nah itu penyebar agama Islam sekarang ini ya. Bukan dulu ya sekarang, karena Pak Habib juga bukan asli. Kemudian Pak Adat baru salah di sini, tapi akhirnya kayaknya di sini. Nah itu yang kau tahu ya, karena di sana itu lingkupnya paling banyak itu ya memang basicnya Daya itu di sekitar desa itu ya, di RW 3, RW 4. Jadi Ada nggak punya hal-hal yang menarik di desa itu? yang tadi kombinasi itu cuma adanya pengrajin besi ya, lagi besi. Tempat-tempat yang bersejarah kayaknya di sini belum ada, tapi doang ya belum ada, karena makam juga memang kalau makam sih tidak diakui ada beberapa makam di kita itu yang mungkin bersejarah tertentu karena adanya, tapi tidak jelas karena tidak dikasih nama. Kan harusnya setelah tahu bahwa disitulah makam tokoh, tapi kan kasih nama. Jadi kita kenal sini ada, yang di Daya juga ada, ya, di Aspek juga ada, itu semuanya ada tokoh penyebar agamanya, cuma namanya nggak ditampilkan di pemakaman itu, sehingga yang tahu hanya keluarganya aja. Ada karena ketika kemarin tahun 23 itu ada sejarah, ada ziarah di malam Agustus itu ke pemakaman bersejarah sewilayah Daya dan Cilengsi. Yang belum sebenarnya yang tahu cuma itu Haji Umar. Udah. Ya. Kalau penyebaran agama ini kan sini melalui cara apa Islam sebarkan. Nah ini sama seperti di mana-mana agama perdagangan yang terbanyak dakwah. Ya. Silang perkawinan juga ada, ya. Karena banyak orang sini yang kawin dengan orang luar dan mereka membawa misi keagamaan.